Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Sintia Dewi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai bahasa baku dan diksi. Bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar, seperti ejaan yang disempurnakan atau EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Kata baku dan kata tidak baku. Kata baku merupakan kata-kata yang digunakan di situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan sehari-hari atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan. Fungsi bahasa baku yang pertama sebagai pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, sebagai pemberi keikhlasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Dan yang terakhir, kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah. Maksudnya, bahasa baku tidak terpengaruh oleh bahasa daerah seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu, ataupun perubahan awal kata. Contohnya, merasa menjadi ngerasa. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Maksudnya, jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya, maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Contohnya, banyak guru menjadi banyak guru-guru. Yang ketiga, menggunakan imbuhan secara eksplisit. Penggunaan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna sebenarnya sehingga kalimat tersebut mudah dimengerti. Contohnya, anak itu menangis menjadi anak itu nangis. Yang keempat, bukan bahasa percakapan. Bahasa yang baku bukan merupakan bahasa percakapan dan terdengar lebih formal atau resmi. Contohnya, tidak menjadi enggak. Yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme merupakan majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan lagi karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkan pada pertanyaan yang sudah jelas maknanya. Misalnya, maju menjadi maju ke depan. Kemudian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat ketepatan diksi. Yang pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Dan yang kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Ciri-ciri diksi. Sesuai konteks kalimat yang akan diungkapkan sehingga nyaman saat dibaca sekaligus mudah dipahami. Diksi tersebut mampu membedakan suasana, makna, dan bentuk kalimat sehingga selaras dengan nilai rasa dari pembacanya. Menggunakan kosakata yang dipahami oleh masyarakat. Diksi tersebut menyatu dengan kata yang lain hingga melahirkan sebuah makna yang tepat. Adapun fungsi diksi, yang pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Dan yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Macam-macam diksi. Yang pertama, sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Contohnya adalah mampus, ekspresi pengungkapan yang kasar, dan wafat, ekspresi pengungkapan yang lebih halus. Yang kedua, antonim. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. Contoh kata antonim adalah besar dan kecil. Yang ketiga, polisemi. Polisemi merupakan frasa kata yang memiliki banyak makna.
Contohnya kata kepala yang dapat bermakna bagian tubuh yang terletak di atas leher, atau dapat juga bermakna bagian yang terletak di sebelah atas ataupun depan. Yang keempat, homograf. Homograf merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contohnya kata apel. Jika dibaca apel, ia berarti buah. Jika dibaca apel, ia berarti upacara, misalnya apel pagi. Yang kelima, homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama, tetapi berbeda makna dan ejaan. Contohnya bank dan bank. Yang keenam, homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama, namun berbeda makna. Contohnya bulan yang bisa berarti bulan, satelit alami bumi, atau bulan dalam kalender. Yang ketujuh, hiponim. Hiponim merupakan kata yang maknanya telah tercakup di dalam kata lainnya. Contohnya kata salmon yang telah termasuk ke dalam makna kata ikan. Dan yang terakhir, hipernim. Hipernim merupakan kata yang telah mencakup makna kata lain. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.